selamat malam Shiners. Senang sekali bertemu lagi di acara Shine pada malam hari ini. Walaupun kita sampai saat ini masih belum bisa bertemu secara tatap muka secara langsung, tetapi bersyukur sekali malam hari ini kita bisa bertemu secara virtual. Semoga Shiner semua tetap dalam kondisi sehat dan tentunya selalu dalam perlindungan Tuhan. Perkenalkan, saya Erliana Maria, salah satu pengurus di Shine Ministry Bandung yang dipercayakan menjadi moderator pada acara malam hari ini. Sebelum kita memulai, saya mau mengajak para Shiner semuanya untuk sama-sama kita masuk di dalam penyembahan, sehingga hati kita menjadi siap, menjadi tanah yang gembur saat firman Tuhan nanti dibagikan. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita bawa hati dan seluruh pemikiran kita dengan hanya tertuju kepada Dia. Setiap langkahku, tangan-Mu yang membimbingku, tak pernah Kau tinggalkan sedetik pun. Oh, lewati gunung dan tangan-Mu yang menopangku, tak pernah dibiarkan ku melangkah sendirian. Ku bersyukur Tuhan atas kasih dan setia. Lewati gunung dan lembah, tangan-Mu yang menopangku, tak pernah dibiarkan ku melangkah sendirian. Ku bersyukur setiamu, Kau nyatakan kuasa.
Tuhan, sungguh kami bersyukur untuk kasih setia-Mu dan perlindungan-Mu untuk kami semua sampai hari ini di tengah-tengah pandemi ini. Kami bersyukur hari ini kami masih dapat menghadiri acara Shine. Biar di acara Shine hari ini, Engkau yang berbicara kepada setiap daripada kami melalui hamba-Mu Ibu Ona. Sehingga lewat apapun yang beliau sampaikan hari ini, itu semua dapat menjadi kekuatan yang baru bagi kami. Dan agar kami mengerti betul bahwa kami ini adalah ciptaan yang baru, yang diciptakan Allah untuk pekerjaan yang baik, yang Allah sudah persiapkan sebelumnya untuk kami. Kami meminta penyertaan Tuhan untuk acara hari ini dari awal hingga akhir, sehingga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapak, semua yang siap menerima firman Tuhan katakan amin. Shiners, saya percaya kita semua terberkati dengan penyembahan tadi. Dan sebelum memulai acara ini, izinkan saya untuk menyambut dan menyapa Shiners dari seluruh Indonesia, dan bahkan hari ini ada yang di luar Indonesia. Di antaranya dari kota Bandung, tentunya yang paling banyak. Lalu ada juga dari kota Kupang, Jakarta, Malang, Bandar Lampung, Bekasi Barat, Cirebon, dan luar biasa sekali. Ada yang dari jauh, Manokwari Irian, dan terlebih lagi ada yang dari luar Indonesia, yaitu dari Jepang. Luar biasa ya, Shiners, dan masih banyak dari daerah-daerah lainnya yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Malam hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik tentunya, yaitu New Me. Di mana 1 minggu sebelum hari ini para Shiners semuanya di-challenge untuk memberikan testimoni bagaimana Tuhan mengubahkan hidup para Shiners, dan luar biasa sekali. Antusiasme Shiners semuanya banyak banget yang mengirimkan testimoni, dan semua testimoni tersebut sangat luar biasa bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan setiap daripada kita. New Me bicara bagaimana Tuhan melakukan sesuatu yang baru di kehidupan setiap kita, bukan hidup yang lama lagi tentunya, tetapi hidup yang baru di dalam Tuhan. Di acara Shine hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa juga tentunya. Beliau adalah seorang yang dipakai Tuhan luar biasa sekali. Beliau adalah Ibu Ona Tahapari, founder Yayasan Belanga Anak Negeri yang didirikan sejak tahun 2011. Yayasan Belanga Anak Negeri ini fokus kepada kawasan timur Indonesia, Papua, Maluku, NTT, dan dalam bidang pendidikan, kesehatan sosial, kewirausahaan, dan yayasan ini terus berkembang di Indonesia dan terus berkembang sampai di tahun 2021 ini nih akan memulai perencanaan mendirikan BEC Boarding School di Seram Barat, Maluku. Luar biasa sekali. Dan tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan Ibu Ona untuk hadir di tengah-tengah kita. Sudah bisa terhubung dengan kami, Bu? Sudah. Bu Eros sudah. Halo Ibu Ona, senang bisa bertemu dengan Ibu Ona pada malam hari ini, Bu. Pleasure Ibu. Thank you. Iya, waktu dan tempat saya persilakan kepada Ibu Ona. Silakan, Bu. Baik, Ibu. Shalom, Ibu-ibu semua, Shiners. Saya senang dapat kesempatan untuk berbagi di tengah-tengah Ibu semua. Kali ini yang hadir juga bersama dengan saya adalah sahabat baik saya yang terbiasa nangis sama-sama saya dan tertawa juga dengan saya, Ibu Yoti Manusama, istri dari Pak Kris Manusama. Jadi sebelum saya berbagi firman Tuhan buat Ibu semua, para Shiners, saya minta waktu sedikit karena Ibu Yoti punya sedikit pesan penting dari didikan Tuhan dalam kehidupan Ibu Yoti yang Ibu Yoti akan share untuk kita bersama. Saya secara pribadi selalu diberkati dengan semua pembelajaran yang Ibu Yoti secara pribadi dapatkan dari Tuhan dalam proses kehidupan. Itulah sebabnya saya mau mempersilahkan Ibu Yoti untuk berbagi sedikit cerita Ibu berkaitan dengan tema hari ini, Numi. Jadi setelah Ibu Yoti selesai, baru saya akan ambil waktu untuk berbagi berita dengan ibu-ibu semua, para Shiners. Terima kasih Ibu Yoti, saya persilakan. Shalom semua, selamat malam. Shalom. Sudah diperkenalkan tadi, saya adalah Yoti Manusama.
Kami bersahabat cukup lama, 1000 tahunan ya Ona ya. Baik, saya mendengar tema yang bagus sekali tentang new me. Saya pikir kalau new me itu tidak akan jadi new me kalau kita tidak mulai dari pikiran kita. Kalau saya sudah coba ganti potongan rambut, saya coba dengan ganti gaya, berusaha menyembunyikan hal-hal yang membentuk di dalam, berusaha menutupi hal-hal yang nggak enak di dalam, coba rubah horden di rumah, coba ganti cara berpakaian saya, tapi ya itu nggak ada hasilnya. Sampai satu kali saya berpikir begini, memang kita tidak bisa menahan apa yang terjadi terhadap kita. Tapi kita bisa melakukan sesuatu dengan apa yang ada di dalam kita. Yang terhadap kita macam-macam bisa terjadi. Semua ibu-ibu, semua para wanita, kita punya pergumulan masing-masing ya. Hari gelap kita, nggak enaknya kita. Tapi kalau kita cuma datang dengan kondisi yang sama, dengan kondisi yang itu saja, dan coba menutupinya, nggak akan jadi new me. New me yang terpenting adalah new me yang dari pikiran. Saya ingat perempuan pendarahan itu dengan segala keadaan, dia memilih untuk akhirnya merubah cara berpikirnya, lalu memutuskan. Saya ingin bacakan satu ayat aja. Ini dari The Passion Translation di Roma 12 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata begini, berhentilah meniru apa yang menjadi ideal dan opini dari budaya di sekelilingmu. Tetapi biarlah kamu ditransformasi dari dalam oleh Roh Kudus melalui pembaharuan total dari caramu berpikir. Maka kamu akan diperdayakan untuk mengenali kehendak Allah saat kamu menjalani kehidupan yang indah, memuaskan, dan sempurna di matanya. Jadi saya pikir new me harusnya datang dari dalam. Saya belajar bahwa begini loh, ketika kita berpikir dan merasa bahwa yang berubah seharusnya orang lain, yang berubah seharusnya lingkungan kita, di musim ini, jangan-jangan Tuhan sedang tunggu kita yang berubah. Daripada menunggu normal seperti yang dulu kita pernah tahu, bagaimana kalau normalnya itu karena cara pikir kita yang sudah berubah. Cara berpikir kita yang dirubah oleh Tuhan. Cara pikiran kita yang dipengaruhi oleh firman-Nya. Itu aja sih pesan dari saya. Saya percaya ketika saya keluar untuk berpikir bahwa nggak usah berdoa untuk yang di luar berubah. Lebih baik saya mulai dengan saya. New me. Saya ingat terakhir ketika perempuan pendarahan itu sudah sembuh, Tuhan Yesus bilang begini, anakku, iman kamu menyembuhkan. Pergi, kamu sudah sembuh sekali. Saya pikir deklarasi Tuhan tentang siapa dia membuat dia berani mengangkat kepala di hadapan semua orang dan bilang, this is me, this is new me. Tuhan berkati. Shalom. Thank you banyak Ibu Yoti. Saya terberkati. Thank you banyak. Saya yakin ibu-ibu semua terberkati. Saya menyoroti kalimat yang tadi Ibu Yoti sampaikan. Actually malam ini saya juga mau berbagi dari Roma pasal 12 ayat 2. Saya sangat menyetujui bahwa tidak mungkin ibu dan saya secara natural menjadi orang-orang yang baru tanpa perubahan dalam cara berpikir. Sebab kita tahu bersama-sama bahwa medan pertempuran terbesar dalam hidup manusia adalah di pikiran.
Kalau pikiran kita baik, pikiran kita penuh dengan kemenangan, maka kita pasti akan menang dalam pertempuran apa saja pada kehidupan tiap-tiap hari. Tapi kalau isi dari pikiran kita adalah hal-hal yang akan menggiring kita kepada kekalahan, maka secara natural pula waktu ibu dan saya menghadapi proses apapun dalam kehidupannya kita, maka hasil akhir pasti adalah kekalahan. Siapa menang di pikiran, dia akan menang dalam pertempuran hidup. Siapa kalah di pikiran, mereka juga akan kalah dalam pertempuran hidup. Makanya sekali lagi saya undang Ibu untuk buka Alkitab kita bersama-sama pada ayat yang tadi Ibu Yoti sudah sampaikan buat kita. Ayat tadi tuh kalau Ibu cermati baik-baik yang tadi Ibu Yoti baca itu so powerful gitu. Penulis berupaya menjelaskannya dalam bahasa sehari-hari untuk menggiring kita kepada sebuah simplicity berpikir. Itu keren banget tuh ayat yang tadi Bu Yoti baca. Tapi mari saya ulang sekali lagi, Roma pasal 12 ayat 2. Ibu bisa buka dengan saya akan baca untuk kita bersama. Alkitab bilang ini, Ibu, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Lalu titik 2, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kalau Ibu cermati susunan dari kalimat dalam bahasa asli, bahasa Yunani, Alkitab lagi berupaya untuk memberitahu bahwa kehendak Allah itu esensinya ada 3. 1, kehendak Allah itu pasti baik. Itu jelas. 2, kehendak Allah itu tidak pernah menyimpang dari perkenanannya Allah itu sendiri, gitu. Lalu yang ketiga, kehendak Allah itu sempurna. Kata sempurna dalam Alkitab terjemahan bahasa Yunani itu selalu berkaitan cuma dengan satu kata, Ibu, dewasa. Berarti Alkitab lagi bilang bahwa waktu Ibu dan saya memahami Tuhan punya kehendak, maka Ibu dan saya sebenarnya sedang ada pada sebuah kehidupan yang baik. 2, sebuah kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, Ibu dan saya sebenarnya akan secara natural dituntun kepada kehidupan yang dewasa itu sendiri. Sebab orang-orang yang tidak memahami kehendak Tuhan, biasanya mereka tidak berjalan pada jalan yang baik, lalu apapun yang mereka kerjakan adalah hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Lalu orang yang tidak memahami kehendak Tuhan, biasanya mereka akan terjebak, atau mungkin saya pakai kalimat ini, mereka akan stuck, Ibu, akan mentok itu pada sebuah kehidupan yang kekanak-kanakan. Makanya kenapa waktu Paulus menulis ayat ini, dia menegaskan bahwa kehendak Tuhan itu pastinya baik untuk kita. Pastinya kalau kita kerjakan kehendak Tuhan, kita ini akan menjadi orang-orang yang hidup dalam perkenanan Tuhan, dan juga Ibu dan saya akan menjadi dewasa. Nah begini, Bu, semua orang pasti ingin jadi dewasa. Cuman kalau kita naik lagi ke ayat yang di atas, kita tahu bahwa untuk menjadi dewasa, atau tema kita hari ini, Numi, seperti yang Ibu Yoti tadi juga sudah angkat isu ini, untuk menjadi dewasa, lalu hidup dalam keadaan baik-baik saja, karena kita mengerjakan kehendak Tuhan, lalu hidup dalam perkenanan Tuhan, tidak ada cara lain. Ibu dan saya, 1, nggak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Baru yang kedua, berubahlah oleh pembaharuan budi. Kita udah sepakat bersama bahwa kalau pikiran nggak berubah, hidup nggak berubah. Ibu dan saya, tadi Bu Yoti udah bilang, ganti potongan rambut, pakai baju baru, and so, itu tidak menegaskan bahwa kita adalah orang baru. Makanya mari kita lihat dulu tahapan yang ayat 2 jelaskan buat kita, supaya waktu kita paham tahapan ini, Ibu dan saya dapat mengerjakannya sesuai dengan tahapan yang ada, supaya pada akhirnya kemanapun kita pergi, di mana saja kita berada, orang menemukan kita bahwa kita adalah manusia baru. Amin, Ibu. Mari kita lihat ayat 2, kalimat awal Alkitab bilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kata serupa di situ, Ibu, kalau dalam bahasa Yunani menggunakan kata sisematiso.
Sisematiso itu artinya ini Bu, serupa atau sisematiso itu artinya adalah begini, menyetujui pola berpikir, menyetujui karakter yang ditawarkan oleh dunia ini. Ulang ya Bu, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Berarti Alkitab bilang, janganlah kamu menyetujui pola berpikir dunia ini, atau janganlah kamu menyetujui karakter yang ditawarkan oleh dunia ini. Nah, sekarang saya undang Ibu untuk buka dengan saya dalam Yohanes pasal 7, Ibu, ayat 7. Yohanes pasal 7, ayat yang ke-7. Jadi, lihat ya Bu, tahapan pertama adalah jangan setujui. Rupa-rupanya Alkitab bilang, dunia punya pola dalam berpikir, dunia juga punya pola dalam karakter. Nah, kita nggak boleh serupa, menyetujuinya gitu. Nah, mari saya baca dulu Yohanes pasal 7 ayat 7, Ibu. Yohanes pasal 7 ayat 7. Nah, Alkitab bilang ini, dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku. Sebab aku, Yesus bilang, sebab aku bersaksi tentang dia, tentang dunia, bahwa pekerjaan-pekerjaannya atau pekerjaan-pekerjaan dunia itu jahat. Jadi Yesus hari itu bilang kepada orang banyak hari itu bahwa, kepada saudara-saudaranya hari itu bahwa dunia nggak benci mereka, tetapi dunia benci Yesus. Kenapa dunia benci Yesus? Yesus bilang di ayat 7, karena saya akan bersaksi bahwa pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh dunia itu jahat. Nah, sekarang mari saya jelaskan dulu, Ibu. Kata pekerjaan di situ, Yunani bilang ergon. Ergon itu arti yang pertama adalah produknya dunia. Produk yang dihasilkan oleh dunia, itu satu. Dua, pekerjaan atau ergon itu artinya adalah tindakan yang dikerjakan oleh dunia, ide, cara berpikir, kata-kata yang dimainkan di dalam dunia ini, lalu bisnis di dalam dunia ini. Nah, Yesus bilang itu jahat. Nah, tadi Paulus bilang di kitab Roma bahwa kamu jangan menyetujui pola berpikir dan karakter yang ditawarkan oleh dunia. Kalau ditanya kenapa, Yesus sudah bilang, karena begini, produk apapun yang keluar dari keduniawian itu pasti jahat. Ide apapun yang keluar dari keduniawian itu pasti jahat. Pemikiran apapun yang keluar dari semua bentuk duniawi, keduniaan di dalam kita itu pasti jahat. Lalu apalagi kata-kata yang keluar dari pola berpikir yang sangat duniawi itu pasti jahat. Bisnis apapun yang kita kerjakan selama itu berkaitan erat dengan semua hal yang sangat duniawi itu pasti jahat. Makanya kenapa Paulus bilang, kamu nggak boleh menyetujui semua yang jahat. Sebab begini Bu, Ibu tentunya ingat kan di kitab Amsal tuh Alkitab pernah bilang, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Alkitab tidak pernah larang kita bergaul dengan siapa saja. Artinya kan Yesus juga Alkitab bilang, Yesus adalah sahabat dari para pelacur. Yesus juga adalah sahabat dari orang berdosa. Yesus sahabat dari pemungut cukai. Yesus sendiri bergaul dengan siapa saja. Tapi kenapa Yesus tidak menjadi jahat? Sebenarnya ayat itu tuh lagi bilang ini, janganlah kamu bergaul. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kata pergaulan di situ dalam bahasa Ibrani bilang begini, kalau kamu menyetujui tindakan buruk dalam sebuah pergaulan, maka kamu akan melakukan apa yang kamu setujui. Nah, itu Alkitab sudah bilang dalam perjanjian lama. Makanya dalam perjanjian baru, Paulus bilang, kamu jangan menyetujui apapun yang merupakan produknya dunia dari keduniawian, Ibu. Sebab Yesus bilang, semua yang berkaitan dengan produknya dunia, idenya, cara berpikirnya, kata-katanya, bisnisnya, itu pasti menggiring kita kepada kejahatan, karena esensinya adalah jahat.
Kalau ibu dan saya menyetujuinya, maka tinggal tunggu waktu, Bu. Kita akan tetap jahat. Semua kita tahu bahwa manusia telah kehilangan kemuliaan Allah cuman gara-gara satu hal saja, dosa. Dosa membuat ibu dan saya itu terpuruk dalam seluruh bentuk pelanggaran dan kejahatan. Nah, waktu karya Kristus terjadi, Alkitab bilang, 2 Korintus pasal 5, kalau saya nggak salah, Alkitab bilang, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi Alkitab bilang, kamu harus tinggal dalam Kristus. Kalau kamu tinggal dalam keduniawian dan kamu menyetujui pola berpikir dunia, karakter dunia, produknya dunia, ide, isi pikir, apalagi tadi kata-kata, bisnis yang dikerjakan oleh dunia, kamu menyetujuinya, maka kamu akan tetap tinggal dalam kejahatan, kamu tidak akan pernah menjadi orang yang baru dalam hidup. Makanya kan ini yang ibu dan saya harus uji ulang tentang diri kita. Sebentar, isi pikir saya penuh dengan kejahatan nggak? Kalau isi pikir saya penuh dengan kejahatan, berarti saya belum orang baru. Kalau kata-kata yang saya keluarkan adalah kata-kata yang jahat, tajam, pedis, kalau kita ucapkan itu melukai orang banget, bikin sampai pada akhirnya orang menjadi pahit, ibu, stoplah sebentar. Itu bukti bahwa ibu dan saya bukan orang baru. Kita masih orang lama, sekalipun kita mengaku Yesus Tuhan, tapi kalau ibu dan saya menyetujui produknya dunia ini, kita tetap orang lama, kita belum jadi manusia baru. Makanya ini yang perlu kita cermati ulang. Sebentar, isi pikir saya benar nggak? Jahat nggak? Kata-kata saya benar nggak? Jahat nggak? Gitu. Nah, ini harus kita uji ulang. Sebab manusia baru itu identik dengan pola berpikir kerajaan Allah, karakter kerajaan Allah, ide-ide yang berkaitan dengan kebenaran kerajaan Allah, lalu kata-kata yang berkaitan dengan kebenaran dari kerajaan Allah, sehingga pada akhirnya waktu ibu dan saya mempertontonkannya di rumahnya kita, di tempat kita melayani, di tempat kita bekerja, di tempat kita membangun usaha, wherever it is, ibu dan saya akan dikenal sebagai orang baru. Karena telah diperbaharui oleh Kristus di dalam kebenaran firman-Nya. Dan itu hanya akan dimulai dari cara berpikir. Makanya kenapa ini yang berikutnya Alkitab bilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Garis bawahi ya Bu, jangan setujui semua yang jahat. Sudah? Baru yang kedua, Alkitab bilang, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi ada 3 stages tuh. Berubah. Apa yang harus diubah? Itu saja itu, pembaharuan budi. Gini, kalau ibu dan saya nggak mau berubah, maka tidak akan pernah terjadi pembaharuan dalam budinya kita. Tapi kalau ibu dan saya mau berubah dari manusia lama kepada manusia baru, maka yang akan terjadi adalah Alkitab bilang, kita akan mengalami pembaharuan dimulai dari budinya kita. Nah ibu, Alkitab bilang, kamu harus berubah. Ibu harus berubah, saya juga harus berubah. Kita semua harus berubah. Kata berubah di situ Yunani menggunakan kata metamorfo. Dari kata metamorfo, kita mendapatkan hari ini kata metamorfosis. Ibu bayangkan tuh, dari ulat yang buruk rupa, pada akhirnya setelah mengalami metamorfosis, yang terjadi adalah yang buruk rupa berubah menjadi kupu-kupu yang cantik dengan beragam warna di dalamnya. Berarti Paulus lagi bilang bahwa satu, kamu harus berani memutuskan, saya nggak setuju dengan semua hal yang berkaitan dengan kejahatan yang ditawarkan oleh dunia ini. Berikutnya, saya harus memutuskan untuk terfokus kepada metamorfo. Saya mungkin ulat di awal, tetapi saya nggak boleh stuck dalam posisi menjadi ulat. Saya harus punya tujuan akhir, yaitu bahwa saya harus menjadi kupu-kupu. Nah, kata metamorfo di situ artinya adalah begini, Bu, berubah sampai kepada sebuah bentuk yang lain. Bentuk lama berubah menjadi bentuk baru, itu disebut metamorfo. Ibu punya karakter lama, ibu hanya balut dengan penampilan luar yang diperbaharui, ibu tetap bukan orang baru. Ibu punya karakter lama,
Yang ibu terfokus untuk begini, saya harus mengalami sebuah perubahan bentuk dari yang lama kepada perubahan bentuk yang lain, yaitu baru, maka ibu dan saya akan menjadi orang baru. Saya kasih contoh ibu. Kita bentuk lama kita adalah ini ibu. Bentuk lama kita adalah ini, hitam. Nah, Alkitab bilang, kalau mau mengalami perubahan yang sebenarnya, metamorfo, berubah kepada sebuah bentuk yang lain, metamorfo juga menegaskan sebuah bentuk yang lain yang jauh lebih baik dibanding dengan bentuk yang lama. Paulus lagi bilang gini, kamu harus sadar dulu, bentuk awalnya kamu tuh ini, ibu dan saya tuh ini nih, hitam, kotak. Nah, metamorfo, berubahlah, itu artinya begini Bu, putih, dan bentuknya nggak kotak. Berubah bentuk totally Ibu. Berubah bentuk dari kotak menjadi tidak kotak, dari hitam menjadi putih. Nah, ini berkaitan dengan keputusan. Makanya mari saya ulang, yang Ibu Yoti bilang udah cakep banget tadi. Jangan cuma fokus kepada ganti gaya rambut, ganti pakaian, ganti model, menjadi yang kekinian. Kalau ibu dan saya tidak terfokus kepada begini, apa yang di dalam saya yang masih belum mengalami perubahan bentuk ke arah yang lebih baik. Sebab kalau toh yang kita pakai semua baru, tapi di dalam kita tidak mengalami perubahan bentuk ke arah yang lebih baik, maka maaf Bu, ibu dan saya bukan manusia baru. Kita hanya orang yang mengaku sebagai manusia baru, tetapi kita belum manusia baru. Mengapa kita belum manusia baru? Sebab kalau kita nggak memutuskan untuk mengalami metamorfo, maka yang akan terjadi adalah pikiran ibu dan saya pasti akan tetap jahat. Ide yang kita keluarkan dari otaknya kita akan tetap jahat. Lalu kata-kata yang kita akan keluarkan dari hidupnya kita, dari mulutnya kita akan menjadi kata-kata yang tetap jahat. Karakter yang kita pertontonkan tiap hari di depan banyak mata yang lagi menyaksikan bagaimana kita hidup akan tetap jahat. Nah, ibu dan saya akan gagal tuh menjadi orang baru yang sebenarnya yang Alkitab ajar harusnya kita bermain di area itu. Makanya kenapa Paulus bilang gini, kamu nggak boleh setuju tuh dengan permainan dunia yang jahat. Kamu nggak boleh setuju dengan semua hal duniawi yang jahat. Kamu harus terfokus kepada satu poin aja, saya harus berubah. Transfigurasi, metamorfo, berubah bentuk dan bentuknya harus lebih bagus. Amin Ibu. Baru kemudian dia lanjutkan dengan kata ini, dua kata, pembaharuan budi. Kata pembaharuan di situ Ibu, bahasa Yunani menggunakan kata anakainosis. Anakainosis atau pembaharuan di situ artinya sederhana saja, renovasi. Renovasi Ibu. Semua orang yang melakukan tindakan renovasi tidak mungkin merenovasi sesuatu yang baik menjadi sesuatu yang buruk. Itu enggak mungkin. Semua kita waktu melakukan tindakan merenovasi sesuatu itu pasti tuh dari yang buruk menjadi yang baik. Makanya kenapa saya ulang ya, tadi Alkitab bilang metamorfo, ulap ke kupu-kupu, transfigurasi, berubahlah bentuk dari hitam ke putih, dari kotak ke yang tidak kotak. Lalu Paulus bilang, kamu harus berani renovasi. Renovasi apa? Berikutnya, budi. Budi, bahasa Yunani menggunakan kata nous. Nous itu pengertian yang pertama ini menarik Bu, menarik banget. Paulus bilang, kamu harus terfokus kepada perubahan. Nah, bagaimana supaya kamu itu mengalami perubahan, menjadi orang yang baru, yang tidak keduniawian gitu, yang tidak terjebak kepada kejahatan dari dunia. Paulus bilang, fokus aja berubah. Gimana caranya? Kamu harus renovasi nous. Renovasi nous atau budi, pengertian yang pertama adalah renovasi intelektual, Ibu. Ibu, saya sarankan Ibu untuk membuka nantinya Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, arti dari kata intelektual dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mari saya baca. Kejernihan berpikir, pengertian, kesadaran, pemikiran, pemahaman. Jadi ini yang Paulus bilang kepada jemaat di Roma hari itu, dan juga bilang buat kita hari ini, bahwa kamu harus kejernihan berpikirnya, apalagi pengertiannya, kesadarannya, pemahamannya. Begini Bu,
Apa yang membuat seringkali kita nggak mengalami perubahan dari dalam? Karena cara kita berpikir, apa yang kita pahami, itu tidak mengalami, itu tuh yang orang-orang suka kasih ilustrasi, Albert Einstein dengan kemudian ada lampu di atas ini nih, di samping otaknya gitu, artinya oke, dapat ide baru gitu, ada sebuah pencerahan dalam cara berpikir. Nah, ini yang Alkitab bilang, kalau mau mengalami metamorfo, orang harus berani dulu merenovasi, mereka punya pengertian, merenovasi, mereka punya pemahaman, merenovasi kejernihan dari cara berpikir mereka, atau yang paling sederhana itu saja, merenovasi intelektualnya mereka. Ibu, apa yang membuat ibu dan saya seringkali susah untuk berubah? Kita itu, manusia itu di seluruh dunia, Ibu, di seluruh dunia. Manusia itu didrive oleh 3 hal. Asumsi, prinsip, dan nilai. Kenapa banyak orang tidak mengalami perubahan dalam kata-kata yang mereka pakai, dalam pemahaman mereka, dalam karakter yang mereka pertontonkan, kelakuan yang mereka pertontonkan? Sederhana saja. Banyak orang membiarkan diri mereka atau pikiran mereka terjebak dalam asumsi. Makanya kenapa ini yang Paulus bilang, nggak bisa, kamu harus jernih berpikir. Intelektual kamu harus mengalami renovasi. Kejernihan berpikir itu mengakar kepada 2 sisi, kuat dengan nilai, kuat dengan prinsip. Orang-orang yang pikirannya tidak jernih adalah orang-orang, Ibu, yang terjebak pada permainan asumsi. Nah, Ibu dan saya sebagai perempuan-perempuan yang hidup dalam kerajaan Allah, seharusnya dikenal sebagai perempuan-perempuan yang lebih terfokus kepada bunuh semua asumsi. Karena seringkali begini, Bu, kita ini seringkali salah nilai orang. Kenapa salah nilai orang? Kita sukanya main asumsi. Kenapa kita lebih condong mendengarkan asumsi, terjebak dalam permainan asumsi? Ternyata ini yang Alkitab bilang, intelektualnya kita belum diubah. Cara kita berpikir, cara kita memahami sesuatu, kesadaran dalam pola berpikir kita, lalu kejernihan kita berpikir, itu belum menjadi fokus yang kita harus mengalaminya. Kalau orang nggak jernih berpikir, asumsi akan main. Pemahaman kita nggak solid akan kebenaran, asumsi pasti main. Ibu dan saya tidak sadar akan kebenaran, asumsi pasti main. Kalau kita bermain asumsi, cara kita nilai orang pasti salah. Cara kita memperlakukan orang pasti salah. Cara kita menilai proses hidup pasti salah. Cara kita bereaksi dalam proses hidup pasti salah. Makanya Paulus bilang, kalau mau berubah jadi orang lama kepada orang baru, nggak ada cara lain. Intelektualnya dulu tuh yang harus mengalami renovasi. Amin. Makanya dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 8, ini kan yang Paulus bilang sekali lagi kepada jemaat di Filipi. Jadi semua yang benar, manis, suci, adil, mulia, sedap didengar, patut dipuji, disebut kebajikan, ada 8 hal. Paulus bilang, pikirkan itu. Sebab kalau ibu dan saya tidak, intelektualnya kita tidak penuh dengan kejernihan, kesadaran, pemahaman akan kebenaran, yang terjadi adalah kelakuan kita pasti salah. Amin. Makanya begini, Bu. Intelektual yang Tuhan percayakan kepada kita, harus kita cermati ulang. Di dalam isi berpikir saya, adanya kebenaran nggak? Semua hal yang manis nggak? Semua hal yang sedap didengar nggak? Semua hal yang disebut kebajikan nggak? Semua hal yang patut dipuji nggak? Semua hal yang tersebut tuh, yang adil, mulia, manis, sedap didengar, and so, itu yang harus menguasai tubuh intelektualnya kita. Supaya pada akhirnya, waktu kita mau menilai seseorang, atau waktu kita mau menilai kehidupan, kita akan melakukannya dengan intelektual yang sangat tajam, yang telah diteropongi oleh kebenaran. Pertimbangan kita akan menjadi sangat jago, Bu, sehingga ibu dan saya tidak akan sembarangan ngomong, sembarangan bertindak. Kalau kita ngomong, kita akan berpikir dulu, apa yang saya mau omongin ini benar nggak? Apa yang saya mau omongin ini nyakitin orang nggak? Kelakuan ini yang saya mau pertontonkan ini benar nggak? Kelakuan yang saya mau pertontonkan ini jadi syak buat orang nggak? Nah, kenapa itu terjadi? Ternyata Alkitab bilang, karena kita memulai dengan keputusan merenovasi kita punya intelektual. Apa tadi? Kejernihan berpikir, pemahaman, pengertian, kesadaran berpikir. Nah, itu yang harus kita bangun, Ibu. Itu pertama.
tentang kata nous. Dua, nous atau budi itu artinya adalah kehendak, perasaan, pikiran. Pengertian yang lain dari nous adalah cara menimbang, cara berpikir, cara menilai, supaya tidak menghakimi orang lain. Coba Ibu bayangkan tuh, arti dari kata nous. Berarti Alkitab bilang, seperti yang tadi Ibu Yoti bilang, kalau mau jadi orang baru, mulai dulu dengan pembaharuan berpikir. Berarti ini yang harus menjadi tanggung jawab kita bersama, bahwa cara berpikirnya kita, cara kita menimbang, cara kita menilai, penuh dengan penghakiman enggak? Cara kita berpikir, cara kita menilai, cara kita menimbang, penuh dengan kebenaran enggak? Perasaannya kita, kehendaknya kita, pikirannya kita, teralokasi kepada kehendak Tuhan enggak? Sebab kalimat yang berikutnya adalah Paulus menjelaskan, yang tadi saya sudah jelaskan di tahap awal kepada Ibu, bahwa kehendak Allah mempertemukan Ibu dan saya dengan kehidupan yang baik, kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, dan kehidupan yang sempurna. Kalau Ibu dan saya tidak merenovasi cara kita berpikir, perasaan di dalam kita, pikirannya kita, kehendaknya kita, nah yang akan terjadi adalah kita bisa mengaku lahir baru, tapi kelakuan tetap lama. Amin, Ibu? Coba. Saya undang Ibu untuk buka dengan saya di dalam Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Filipi pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Ibu sudah dapat ya? Saya baca. Ibu perlu menggarisbawahi dua kata pertama. Ini Paulus yang menulis. Ini yang dia bilang. Yang ku kehendaki. Tahukah Ibu bahwa itu nous, itu budi itu, yang telah mengalami renovasi. Karena isu inti yang mau dikejar adalah metamorfo, perubahan bentuk. Ingat, tadi saya sudah bilang buat Ibu, nous itu isinya juga adalah pikiran, kehendak, perasaan. Lalu Paulus bilang, yang ku kehendaki, sudah, ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Lihat ayat 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Apakah ini? Ini yang disebut dengan metamorfo. Supaya mengalami metamorfo dari mati jadi bangkit, dari hitam jadi putih, dari merah semerah kirmisi menjadi putih seputih salju. Ini yang Paulus bilang, kehendaknya saya harus mengalami renovasi. Saya sudah bukan lagi menghendaki hal yang lain selain, ini yang Paulus bilang, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, mengenal kuasa kebangkitannya, di mana saya bisa bersekutu dengan penderitaannya supaya saya menjadi serupa dengan Dia. Berarti Paulus lagi bilang kalau kehendaknya tidak direnovasi, maka Ibu dan saya akan jauh dari keserupaan dengan Kristus. Amin, Ibu. Makanya tadi saya bilang, arti dari nous adalah Ibu dan saya harus renovasi intelektual. Ibu dan saya harus renovasi pikirannya kita, cara berpikir, cara menimbang, cara menilai, cara memahami. Lalu Ibu dan saya harus merenovasi kehendak di dalam kita, perasaan di dalam kita, supaya jangan kita terjebak lagi kepada permainan asumsi. Coba Ibu lihat, Paulus yang jelas-jelas tuh, jelas-jelas, ya ampun, Farisi sejati. Waktu dia terfokus kepada metamorfo, yang terjadi adalah dia kejar itu renovasi intelektual. Renovasi kehendak, renovasi berpikir, renovasi perasaan. Hasilnya adalah sang orang Farisi tulen ini berubah menjadi pengikut Kristus yang sejati. Kehidupan lama itu betul-betul dia tinggalkan. Ibu masih ingat kan waktu Paulus bilang, segala sesuatu yang dulu saya kerjakan, sudah saya anggap seperti sampah. Karena saya memperoleh yang jauh lebih baik, yaitu Kristus. Jadi kehidupan lama tuh Paulus bilang, itu sampah, saya buang.
Kenapa bisa berhasil dibuang? Ternyata ini yang dia bilang dari awal, karena saya terfokus kepada metamorfo. Saya kejar renovasi intelektual. Saya kejar renovasi berpikir, menilai, menimbang. Kejar renovasi dalam perasaan, renovasi dalam kehendak. Hasilnya Paulus menjadi serupa dengan Kristus loh, Bu. Amin. Nah, itu new me. Itu adalah saya yang baru. Sudah? Nah, sekarang ayat terakhir. Ibu bisa lihat dengan saya 2 Korintus pasal 5. Saya tadi sempat singgung ayat 17, tapi kali ini izinkan saya baca 2 Korintus pasal 5 ayat 15, 16, 17. Baru kita selesai. 2 Korintus pasal 5 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Ibu sudah dapat? Nah, Alkitab bilang ini, Bu. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup, garis bawah Ibu, tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan oleh mereka. Sudah? Ayat 16. Sebab itu, garis bawahi ya, kami tidak lagi menilai. Ibu, ini nous. Ini yang disebut dengan pembaharuan nous, pembaharuan budi. Ingat, tadi nous atau budi artinya adalah cara menilai. Sudah? Paulus bilang, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun menurut ukuran manusia. Nah, kalau nggak lagi menilai dengan ukuran manusia, artinya kan tidak lagi menilai dengan menggunakan caranya dunia. Kalau kita nggak menilai orang pakai cara dunia, hasilnya adalah ibu dan saya akan mengalami pembaharuan dalam hidupnya kita. Sudah? Saya baca lagi. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang garis bawahi, kami tidak lagi menilainya demikian. Ingat, tadi Paulus bilang, pembaharuan budi, renovasi cara menilainya. Supaya kamu baru. Makanya di ayat 17, setelah dia bilang, kita mati, tapi kita dibangkitkan dengan Kristus. Lalu cara menilainya kita udah nggak pakai cara lama, cara manusia menilai, ukuran manusia. Sudah? Baru di ayat 17 ini yang dia bilang, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru udah datang. Jadi Paulus bilang, renovasi dalam segala sesuatu, dan renovasi itu hanya dimungkinkan waktu Kristus itu memerintah hidup kita melalui firman-Nya. Makanya Ibu kan perhatikan kan, Alkitab dari sejak awal di Perjanjian Lama mengajarkan kepada Ibu dan saya bahwa firman Tuhan itu harus direnungkan. Perenungan itu cuma terjadi di satu tempat, Ibu, pikiran. Kalau Ibu dan saya terbiasa merenungkan kebenaran di dalam pemikirannya kita, maka yang akan terjadi adalah kita akan mengalami renovasi nous. Kita akan mengalami renovasi intelektual, renovasi cara berpikir, cara menilai, cara menimbang, renovasi kehendak, renovasi rasa di dalam kita. Sehingga pada akhirnya ibu dan saya secara natural akan menjadi seperti ayat 17, karena Kristus ada di dalam kita, kita ada di dalam Kristus melalui firman-Nya yang kita renungkan dalam keseharian. Ibu dan saya akan dikenal sebagai orang-orang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita mengalami metamorfo dari ulat menjadi kupu-kupu. Kenapa? Karena orientasi kita ditujukan kepada renovasi dari nous. Amin, Ibu. Mungkinkah kita menjadi orang-orang yang lahir baru dengan kualitas baru yang sangat berkerajaan? Sangat mungkin. Dimulai dengan cara apa? Ibu dan saya harus mulai membiarkan intelektualnya kita. Ulang ya, intelektualnya kita. Cara kita berpikir, kehendaknya kita, perasaannya kita, cara kita menimbang, cara kita menilai, semuanya harus diterangi oleh terang firman Tuhan. Supaya pada akhirnya, waktu ibu dan saya lama-lama akhirnya memutuskan, saya nggak setuju lah dengan cara berpikir dunia.
Saya lebih setuju dengan cara berpikir Kristus. Saya nggak mau menilai orang dengan cara dunia menilai. Saya akan menilai orang dengan cara Kristus menilai orang. Saya nggak mau memenuhi kehidupan saya dengan pemikiran jahatnya dunia. Saya akan mengisi pemikiran-pemikiran saya sampai penuh dengan ide-ide kebenaran yang Kristus ajarkan buat saya melalui perenungan akan firman Allah. Kalau pola ini ibu dan saya bangun dalam kesehariannya kita, ibu dan saya akan teruji tuh sebagai manusia baru yang ternyata hidup dalam apa yang baik di dalam Tuhan, lalu kehidupan kita akan sangat berkenan kepada Tuhan, lalu ibu dan saya naturally akan menjadi orang-orang yang sangat dewasa dalam Kristus. Ibu dan saya kalau hidup tetap dengan gaya hidup yang lama, kita nggak akan mungkin dewasa. Tapi waktu kita memperbaharui merenovasi nousnya kita, Alkitab bilang kita akan memahami betul apa itu kehendak Tuhan. Kita akan hidup baik, kita akan hidup berkenan, lalu ibu dan saya akan menjadi orang dewasa. Orang baru, orang yang lahir baru pasti dewasa. Orang yang tidak lahir baru pasti hidup kekanak-kanakan. Bu, mari kita jujur dulu, Bu. Sudah berapa lama kita ikut Yesus? Sudah berapa lama kita terlibat dalam pelayanan? Sudah berapa kali atau sudah berapa jauh kita melihat bahwa rajin pelayanan tidak menegaskan bahwa hidupnya orang itu pasti berkualitas. Sebab mari kita jujur, banyak orang hidup pelayanan tapi tidak berkualitas juga kok dalam hidup tiap-tiap hari. Pertanyaannya adalah begini, yang lain. Sudah ikut Yesus 100 tahun terakhir, tapi kualitas kehidupan sangat tidak Kristus. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa sudah pelayanan kelakuan nggak berubah? Kenapa sudah ikut Yesus lama kelakuan nggak berubah? Kenapa udah rajin datang ke gereja, nggak pernah alpa kecuali sakit, tapi kelakuan nggak berubah? Sederhana Paulus bilang, orang tidak terfokus kepada metamorfo. Orang tidak terfokus kepada berubah bentuk. Orang tidak terfokus kepada saya memang ulat, tapi ulat bukan tujuan akhir saya. Saya punya tujuan akhir adalah kupu-kupu. Kalau tujuan itu terpatri dengan kuat dalam kerangka berpikir kita, ibu dan saya akan fokus tuh untuk renovasi, kita punya nous. Nah, semua orang yang mengalami renovasi nous, pasti tubuh, pasti harga mati. Mereka akan dikenal sebagai orang-orang yang hidup lahir baru, lalu mereka akan dikenal sebagai orang-orang yang teruji dalam kedewasaan. Sebab kualitas Kristus itu hidup di dalam kita, lalu kita hidup di dalam kualitas Kristus. Amin, Ibu. Saya pikir tanggung jawab kita hari ini adalah mencermati ulang tiap-tiap hari. Saya sedang merenovasi, saya punya cara berpikir sesuai dengan apa yang firman Tuhan ajar nggak? Kalau itu yang menjadi fokusnya kita, maka selamat Bu, Ibu dan saya akan tetap teruji sebagai manusia baru di dalam Kristus dengan cara berpikir benar yang berkualitas, dengan cara hidup benar yang berkualitas, dengan karakter, kata-kata, pola berpikir, you name it, itu semuanya akan berkualitas karena dimotori oleh kebenaran yang bersumber dari firman Tuhan itu sendiri. Amin Ibu. Saya selesai Ibu. Mari kita berdoa. Kami berdoa biarlah kami bukan hanya sekedar dikenal sebagai orang-orang yang tahu firman secara teori semata, tapi biarlah kami menjadi orang-orang percaya yang tahu firman, lalu latih diri hidup di dalam firman, mengejar renovasi dalam intelektual, mengejar renovasi dalam cara berpikir, kehendak dan juga rasa, mengejar renovasi dalam cara menilai, cara menimbang, cara memahami segala sesuatu, supaya pada akhirnya kami menjadi orang-orang yang orang bisa bilang, dulu dia memang ulat, tapi sekarang dia kupu-kupu. Dulu memang dia hitam, tapi sekarang dia putih. Dulu memang dia berdosa, tapi sekarang dia teruji hidup dalam kualitas kebenaran. Dulu memang dia anak-anak, tapi sekarang dia dewasa. Kami berdoa biarlah kami teruji sebagai manusia baru, new me, orang-orang yang teruji dalam kehidupan baru, supaya pada akhirnya Kristus dipermuliakan dalam kehidupan kami, lalu orang lain menghormati Kristus yang kami sembah.
Seluruh kebenaran ini Tuhan materaikan dalam pertimbangan kami, perenungan kami, supaya seumur hidup kami teruji sebagai pelaku-pelaku kebenaran dan bukan hanya pendengar saja. Tuhan memberkati kami waktu kami taat kepada firman Tuhan. Untuk Tuhan seluruh kemuliaan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saya kembalikan Ibu, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Ona. Baik. Shiners, sungguh luar biasa ya firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Ona tadi. Saya sangat suka sekali dengan penggalan yang Ibu Ona sampaikan. Siapa menang di pikiran akan menang dalam pertempuran hidup. Siapa kalah di pikiran akan kalah juga dalam pertempuran hidup. Dan untuk bisa menjadi new me, hanya dua caranya. Tidak boleh serupa dengan dunia ini, dan yang kedua berubah dengan pembaharuan budi. Saya percaya dua hal penting ini tidak sulit untuk dilakukan, dan terlebih lagi saya yakin Shiner semua di sini pasti akan segera melakukannya dan bahkan sudah melakukannya sehingga kita semua menjadi new me. Saya percaya kita semua diberkati dan dikuatkan melalui firman Tuhan tadi. Dan tentunya ini saat yang paling ditunggu-tunggu oleh para Shiner semuanya. Dari 1 minggu yang lalu, antusiasmenya luar biasa dari para Shiners. Banyak sekali yang mengirimkan testimoni yang luar biasa, tetapi pada malam hari ini, kita hanya akan membacakan satu testimoni saja. Tentunya bukan karena testimoninya ini yang terbaik, bukan. Tetapi karena saya percaya juga semua testimoni sangat baik, karena keterbatasan waktu, sehingga dengan terpaksa kita hanya dapat memilih satu saja yang akan dibacakan pada malam hari ini. Jadi saya akan bacakan testimoni dari seorang ibu yang luar biasa, Ibu Melinda Sitomorang dari Medan. Halo Ibu Melinda Sitomorang, saya akan membacakan testimoni dari Ibu Melinda. 2,5 tahun yang lalu, tepatnya Mei 2018, saya menderita sakit psikosomatis. Selama 1 bulan, kalau saya melihat nasi, rasanya seperti melihat jarum-jarum yang berdiri di piring. Dan tidak hanya itu, selalu ada suara-suara yang membuat saya cemas, takut, dan tidak bisa tidur. Sehingga dalam sebulan itu berat badan saya turun sampai 6 kilo. Pelan-pelan, saya kemudian bisa mengatasi psikosomatis ini dengan mengikuti kegiatan-kegiatan di gereja. Ikut melayani ke penjara dan menjenguk orang sakit, dan lain sebagainya. Namun psikosomatis yang saya alami ini belum benar-benar pulih. Sampai pada akhirnya di bulan Maret 2020, saya mengikuti acara Shine Women Conference Made for More di Bandung. Di mana pada saat itu awal mula berita COVID-19 ada di Indonesia. Sepulangnya dari conference tersebut, beberapa hari kemudian Medan menjadi zona merah COVID-19. Dan saya mendengar Bapak Pendeta Fuksi meninggal. Kengerian atas berita tersebut sangat saya rasakan, sehingga psikosomatis saya kambuh kembali. Dan oleh anak saya yang nomor 2, dia adalah dokter SPPD, saya dianjurkan untuk minum obat anti cemas yang isinya alprazolam, yang selama ini saya tolak makan obat tersebut. Waktu demi waktu terlewati dari bulan April sampai dengan Desember 2020. Saya tidak berani nonton TV dan baca-baca WA maupun berita yang berkaitan dengan COVID-19. Namun di tengah pandemi sepanjang tahun 2020 kemarin, setiap ada acara Shine Online, saya pasti mengikuti dan tak lupa juga setiap pagi saya selalu saat teduh melalui ibadah harian. Dan melalui semuanya itu saya terus bertanya kepada Tuhan, pelayanan apa Tuhan yang harus saya lakukan dalam kondisi pandemi ini? Karena walaupun saya sakit, saya tetap ingin melayani Tuhan. Sampailah kepada suatu momen di bulan September 2020, anak teman saya yang menjadi WL di gerejanya meninggal karena COVID. Dan ibunya pun merupakan seorang pendoa dan teman sepelayanan saya terpapar. Lalu teman saya ini segera dikirim ke Medan untuk dirawat. Di sini akhirnya Tuhan bicara sama saya. Kamu harus telepon dia, kuatkan dia setiap hari. Lalu saya taat dengan Roh Kudus. Saya telepon dia, saya kuatkan dia setiap hari dengan firman yang saya dapat dari ibadah harian, dan kami berdoa bersama-sama. 2 minggu kemudian, dia dinyatakan negatif dan diizinkan pulang.
Lalu tidak berhenti sampai situ, di bulan November 2020, teman saya di Jakarta terpapar COVID juga. Dan saya diberitahu teman, ayo kita doakan dia. Dan saya pun mendoakan teman saya tersebut pada saat dia masuk ICU 3 hari. Saya dan teman saya terus menopang dengan doa. Dan minggu kedua dia dinyatakan negatif kembali. Dan di tahun ini, di awal tahun ini 2 Januari 2021, kakak ipar saya dengan 3 orang anaknya terpapar COVID. Kakak dan anaknya yang nomor 2 harus diopname karena mengalami sesak dan saturasinya terus menurun. 2 lagi di isolasi mandiri. Saya digerakkan Tuhan kembali untuk melakukan hal yang sama. Saya ngurusin semua makanan yang isolasi di rumah tersebut, mengantar makanan dan meletakkan di pagar depan rumah mereka. Sampai pada tanggal 18 Januari lalu, mereka berempat dinyatakan negatif. Tanpa saya sadari, setelah saya belajar melayani orang lain, rasa cemas saya, ketakutan saya, rasa ingin menangis, sedih, itu hilang semua. Tuhan sembuhkan saya lewat saya melayani orang lain. Luar biasa, bukan? Dan ternyata waktu Tuhan memulihkan saya, tidak hanya diri saya yang Tuhan pulihkan, tetapi Tuhan juga pulihkan hubungan saya dengan suami saya. Suami saya jadi mau berdoa bersama dengan saya. Di mana hal ini hal yang sangat-sangat saya rindukan dari dulu. Demikian testimoni dari Ibu Melinda. Testimoni yang sangat memberkati kita semua tentunya. Di tengah-tengah sakit yang dideritanya masih ingin melayani orang lain. Luar biasa sekali. Kadang kita merasa diri kita itu yang paling kasihan dan paling menderita. Ternyata waktu kita keluar belajar melayani orang lain, ada banyak orang yang harus dibantu dan dilayani. Dan terlebih lagi lewat apa yang kita lakukan untuk orang lain, Tuhan sanggup untuk memulihkan hidup kita menjadi the new us, the new me, menyembuhkan dan memulihkan kita secara sempurna. Dan sebagai apresiasi atas testimoni yang sudah diberikan, akan ada 3 orang yang mendapatkan special gift dari Shine Ministry Bandung. Siapa saja ketiga orang ini? Mari kita lihat. Boleh ditampilkan ketiga orang yang akan menerima special gift tersebut. Yang pertama, Ibu Melinda Sitomorang dari Medan, yang barusan testimoninya saya bacakan. Lalu yang kedua, ada Ibu Angelina Mesraning Tias dari Cirebon. Halo Ibu Angelina. Dan juga ada Ibu Lili Senjaya dari Bandung. Halo Ibu Lili. Dan jangan khawatir apabila Shiner semuanya, wah testimoninya kayaknya tadi luar biasa banget, saya pengen dengar lagi, saya pengen lihat yang lain. Tenang, ketiga testimoni ini akan menerima special gift dan ketiga testimoni ini akan ditayangkan diposting di Instagram @ShineMinistryBandung. Selamat kepada para Shiners yang mendapatkan special gift. Dan tentunya ketiga testimoni ini bukan yang paling hebat, bukan. Akan tetapi semua testimoni sangat memberkati kita semua. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Shiners semua yang sudah turut berpartisipasi di dalam acara Shine malam hari ini dan juga berpartisipasi memberikan testimoni yang luar biasa. Baik, Shiners, sebelum kita mengakhiri acara hari ini, saya mau mengajak para Shiners untuk memfollow Instagram Shine Ministry Bandung, yaitu @shineministry.bdg, untuk mendapatkan informasi-informasi seputar acara event Shine berikutnya, dan juga acara-acara menarik Shine yang lainnya yang akan diinfokan juga melalui WA Blast, yang seperti biasa sudah dilakukan. Apabila di antara Shiners, wah saya belum pernah mendapatkan WA Blast nih, Shiners bisa langsung menginformasikan ke nomor hotline Shine Ministry Bandung di 0812-8199-0905 bahwa Shiners ingin mendapatkan WA Blast untuk acara-acara Shine yang lainnya. Oke, sebelum saya menutup acara malam hari ini, berkenan kiranya Ibu Nelly Wijaya selaku Ketua Departemen Kategorial GKPB Fajar Pengharapan Bandung dan sekaligus juga sebagai istri dari Gembala Satelit GKPB Fajar Pengharapan yaitu Pak Budi Sunjajah. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Ibu Nelly. Silakan Bu Nelly.
Selamat malam, Shiners. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Ona dan Ibu Yoti buat firman Tuhan yang sudah mengingatkan kita bahwa hanya melalui transformasi dari dalam baru kita bisa menjadi new me dan mengenal kehendak Allah yang sempurna. Shiners, mari kita tutup acara Shine kita malam ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu malam ini. Kami mengucap syukur juga buat kesaksian-kesaksian yang telah dibagikan. Melalui itu semua kami bisa merasakan kasih-Mu yang telah memberi kami pengharapan dan kekuatan dalam menghadapi masa yang tidak mudah ini. Kebaktian Shine kami telah selesai, tapi kami percaya firman-Mu akan tetap mengerjakan rencana-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami mohon berkat dari Allah Bapa, kuasa dari Yesus, dan penyertaan dari Roh Kudus yang selalu membimbing hidup kami, sehingga kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Tutup bungkus dan lindungi kami dan keluarga kami dari segala mara bahaya dan penyakit oleh darah-Mu yang kudus. Dan semua yang percaya kita katakan amin. Tuhan memberkati Shiner semuanya. Sampai jumpa di acara Shine Online berikutnya.